Pada episode kali dilanjutkan dengan inti sihir itu bagus, Yueru tersenyum pada Xiao Yan dengan sangat gembira, dan akhirnya dia tidak menemukan apa yang dia khawatirkan. Aku tidak akan bahagia, namun, Yueru juga khawatir dan bingung jika melebihi peringkat ke-8, yaitu, binatang ajaib yang cukup untuk menyaingi doseng yang kuat pasti akan menghasilkan inti sihir. Ayo pergi, karena inti sihir ada di tangan. Ayo pergi ke aula utama untuk melihat-lihat. Yueru juga tidak serakah karena dia memiliki bulan sabit Cui Guo dan inti sihir yang dibutuhkan Xiao Yan. Lalu tidak ada khawatir, tunggu naga yang haus darah ini memiliki harta karun di sekujur tubuhnya. Xiao Yan juga melihatnya dan melihat lebih dekat pada tubuh besar ini. Cakar yang sangat tajam. Ketajaman benda ini membuat Xiao Yan menarik napas. Mengapa kamu melihat semua sampah ini? Kamu tidak berpikir kamu punya cukup waktu untuk meraih keberuntungan besar? Hanya darah naga yang berguna. Kamu memurnikan darah ini. Aku bisa merasakan bahwa darah ini mengandung bakat bentuk haus darah. Haus darah, aku ingin mengandalkan darah murni untuk dapat menampilkannya. Raja Naga Emas juga merasakan atmosfernya. Kepala Xiao Yan ditutupi dengan garis-garis hitam. Naga yang haus darah ini masih seorang tiran, tidak peduli apa, begitu banyak hal berharga dalam darah dan tubuh, bagaimana mereka bisa menjadi sampah ketika mereka mencapai mulut tuannya, tapi tidak heran jika kamu memikirkannya sebagai tuanmu. Hal semacam ini benar-benar, Xiao Yan juga melihat darah luar biasa dari bentuk naga haus darah yang haus darah tadi, dan segera mengeluarkan darah naga. Tubuh naga iblis itu pecah terbuka dan aura berdarah mengalir ke wajah-wajah Yueru sedikit jelek. Warna merah di tubuh naga iblis menjadi lebih dan lebih intens saat kalsinasi api semakin intensif. Pada akhirnya, ternyata benar-benar kental. Bersama segera di mata terkejut Xiao Yan, itu berubah menjadi setetes darah merah, menembus permukaan daging dan darah, dan akhirnya melewati api dan menetes turun. Melihat darah menetes ke tanah, mata Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan sebotol giok dengan kualitas yang cukup baik dari cincin itu, dan kemudian memasukkan setetes darah biru merah ke dalamnya. Setelah menangkap darah merah, Xiao Yan menghela nafas lega, dia mengangkat kepalanya dan melirik api putih susu yang menyala dan menemukan bahwa dengan meneteskan darah biru merah, potongan daging itu ternyata langsung dikalsinasi oleh nyala api di tengah, itu berubah menjadi ketiadaan dan bahkan tidak ada abu yang tertinggal. Melihat 7 tetes darah merah di botol giok yang tidak bercampur satu sama lain, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Di cincin pengumpulan, saya tidak menyangka bahwa tubuh naga iblis, yang beberapa orang di Feng Yi tidak menyadarinya, dapat diciptakan olehnya. Menurut pendapat Xiao Yan, nilai 7 tetes darah merah ini tidak akan pernah sepadan, lebih lemah dari naga dan bahkan di satu sisi lebih kuat. Darah ini mengandung kekuatan naga ajaib yang sangat kejam. Benda ini tidak dapat digunakan sembarangan, jika tidak, itu pasti akan membuatnya jatuh ke dalam tragedi ledakan tubuh. Tetapi ini bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Masalahnya adalah dia adalah seorang alkemis dirinya sendiri dan dia cukup berdamai dengan faktor kekerasan dalam energi ini. Selama dia diberikan cukup waktu, pada saat itu dia akan dapat menyerap semua darah dengan aman. Oleh karena itu kali ini, Xiao Yan tidak hanya mengumpulkan inti iblis dari naga iblis, tetapi juga 7 tetes ini cukup untuk membuat film pelindung bentuk haus darah dari naga iblis yang haus darah, yang sebanding dengan esensi darah dari bintang 5 melawan pukulan habis-habisan kaisar, dan panennya cukup memuaskan. Pergi ke aula utama. Xiao Yan dan Yueru berubah menjadi meteor, menuju aula besar jauh di dalam pegunungan. Kompleksitas kehancuran ini jauh di luar dugaan Xiao Yan. Itu mengikuti di belakang Yueru yang memiliki peta. Hutan yang berputar-putar secara tidak sengaja memprovokasi monster kuat untuk menyerang, tapi untungnya perasaan ini bertahan selama sekitar 10 menit, visi di depannya tiba-tiba melebar dan sosok itu bergegas maju untuk jarak lagi, dan aula kuno yang besar akhirnya muncul di depan mata semua orang. Seluruh tubuh aula ini berwarna abu-abu tembaga,
bertahun-tahun yang tak terhitung telah membuat abu-abu tembaga ini tampak lebih dalam. Atmosfer kuno meresap dari bawah setiap lempengan batu di aula, membuat orang merasa bahwa perubahan keheningan selama tak terhitung bertahun-tahun. Melihat aula raksasa abu-abu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan membuat Yueru perlahan-lahan jatuh ke jarak 100 meter karena kaisar dan orang kuat akan membangun reruntuhan yang begitu besar. Dia pasti menyembunyikannya di itu juga cukup kaya dan perjalanan ini sangat berharga. Di luar aula raksasa abu-abu saat ini banyak orang kuat datang terus-menerus, tetapi tidak ada yang pertama menginjakkan kaki di jarak 100 meter. Mereka yang dapat mencapai sini saat ini adalah kekuatan besar atau orang dengan kemampuan hebat. Di luar aula, ada banyak rune misterius yang berkedip, menjulang seolah-olah membentuk formasi. Orang-orang di luar aula raksasa ini jelas juga menemukan formasi, dan mereka tidak terburu-buru. Xiao Yan secara alami tidak terburu-buru jika tidak ada tindakan defensif untuk harta yang begitu kaya. Saya khawatir hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Sementara Xiao Yan melipat tangannya dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan dingin diproyeksikan segera. Dia mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya dan segera mengembun di tempat tatapan dingin itu diproyeksikan. Pemilik mata dingin adalah seorang pria yang mengenakan pakaian cantik, dengan temperamen yang mulia di antara alisnya yang membuat orang biasa tidak berani menatap langsung ke arahnya, dan rambutnya yang panjang terurai menambah sedikit kesombongan. Melihat wajah yang agak asing ini, Yueru mau tidak mau menggosok jarinya dengan Xiao Yan. Tapi dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Ini adalah seni bela diri Wu Cheng, bisik Yueru. Apakah itu orang yang dikenal sebagai orang yang paling berpotensi memenangkan kekayaan besar? Xiao Yan juga sedikit mengernyit almarhum Samsung Dodi. Dia sebenarnya 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Jangan melihat tingkat kedua yang kecil ini, masih ada celah yang tidak dapat diperbaiki antara tingkat pertama. Kesenjangannya sangat besar, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, agak sulit untuk dihadapi. Xiao Yan berasal dari ini yang disebut seni bela diri. Ada rasa bahaya di tubuhnya, tapi Xiao Yan juga tidak takut dan segera menoleh untuk melihat orang-orang di sekitar Wu Huan. Di sisi Wu Huan, ada banyak orang termasuk Feng Lei Cheng dan kelompoknya pada saat ini. Kelompok orang ini jelas menemukan Xiao Yan dan yang lainnya dan mata mereka bersinar dengan warna dingin. Jika wanita tertua tidak mengikuti Xiao Yan, dia tidak akan pernah bertemu orang Solomon itu, yang membuat wanita tertua merasa tidak stabil sekarang. Jelas, penghancuran diri Salomo yang kuat tidak boleh diremehkan, jadi mereka membenci Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu pejalan kaki dan kemudian tiba-tiba berhenti di samping Feng Yi. Di sana ada seorang pria berambut putih dengan tubuh panjang dan pakaian brokat. Pria berambut putih ini terlihat sangat tampan dengan wajah tersenyum, yang membuatnya tampak boros, dan sekilas, dia tahu bahwa dia bukan orang biasa. Yier, apakah orang yang kamu sebutkan itu yang diduga memiliki jiwa kaisar realem? Pria berambut putih itu pada saat ini juga melirik Xiao Yan dan tersenyum ringan. Dan aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa lebih kuat dariku. Feng Yi menggertakkan gigi peraknya agak tidak mau. Feng Lei Cheng mereka selalu menumbuhkan semangat juang atribut angin dan guntur. Dalam generasi Feng Yi ini, karena Feng Yi adalah satu-satunya putri Feng Lei Cheng, dia dicintai oleh penguasa kota dan kekuatan jiwa Feng Yi secara mengejutkan kuat sejak kecil. Dia adalah apoteker kelas 9 yang kuat, jadi Master Feng Yi mengolah kekuatan jiwa, dan semangat juangnya lebih lemah. Setelah akhirnya keluar dari kota Feng Lei ke reruntuhan, saya melihat Xiao Yan dari awal, jadi saya memiliki minat yang kuat pada Xiao Yan. Bahkan dengan kekuatan jiwa Feng Yi saya bisa merasakan bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis dan tingkat pemurnian pasti tidak rendah. Hanya ada beberapa apoteker di benua Dodi. Selain itu, Feng Yi sering berlatih di kota angin dan guntur dan jarang keluar. Melihat Xiao Yan, kasih sayangnya meningkat pesat, dan dia ingin mencari kesempatan yang cocok untuk bersaing dengan Xiao Yan.
inilah yang terjadi sebelumnya. Mungkinkah kamu adalah seorang alkemis peringkat kekaisaran setelah waktu ini? Jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin untuk menerobos ke alkemis peringkat kekaisaran. Pria berbaju putih itu tersenyum sedikit dan berkata lembut. Feng Yi juga sedikit mengangguk meskipun Xiao Yan samar-samar membuat Feng Yi cukup tertarik. Dia jelas lebih tertarik pada ciptaan di aula utama di sampingnya. Xiao Yan juga tidak setuju, dan kemudian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba matanya menyala, dan kemudian menatap ratusan orang di aula raksasa abu-abu. Beberapa orang yang awalnya tinggal di luar aula utama tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Seseorang benar-benar memasuki formasi terlebih dahulu. Ratusan orang di aula raksasa abu-abu dibombardir oleh naga api yang memenuhi langit dan angin hitam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Xiao Yan dan yang lainnya yang berada di luar formasi tidak ditemukan karena mereka mati-matian melawan erosi formasi. Setelah mereka tidak bisa menahan formasi ini, mereka muncul di depan mata semua orang itu ditelan dalam sekejap, dan bahkan tidak ada jiwa yang tersisa. Orang yang dengan tergesa-gesa memasuki formasi dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Dou di bintang 3. Sebenarnya, formasi ini sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dou di bintang 3 langsung ditelan dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Ini seharusnya menjadi formasi perlindungan terakhir untuk menjaga aula. Saat Xiao Yan berbicara, kekuatan dalam formasi mengembun dan menyerangnya. Kelopak putih susu jatuh tepat di depan Xiao Yan, dan kemudian membiarkan naga api yang memenuhi langit angin hitam dibombardir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di langit kekuatan spiritual yang kejam berfluktuasi dengan liar, namun, ketika naga api dan angin hitam menghilang, pupil semua orang menyusut, karena kelopak putih susu yang melindungi Xiao Yan tidak rusak sedikit pun, karena semua orang hampir berkumpul. Maka mari kita bekerja sama untuk memecahkan formasi dan keberuntungan bergantung pada kekuatan. Wu Huan juga melihat jumlah orang kuat di luar aula utama dan berkata, telapak tangan Xiao Yan sedikit gemetar, bahkan serangan halus seperti itu membuatnya merasakan sakit yang tak terkendali. Dengan begitu banyak orang yang hadir di luar formasi, mengapa formasi ini hanya menyerang dirinya sendiri? Namun, sekarang bukan saatnya untuk ragu. Mata hitam Xiao Yan yang membara diam-diam melihat formasi kuat api ganas di langit tidak jauh, dan kemudian jari-jarinya yang ramping bersinar dengan cahaya putih susu dan dia mengetuk ringan di udara, bergumam penyebaran suara, Yueru. Ikut aku. Begitu suaranya jatuh, kelopak putih susu yang besar dan aneh di tubuhnya juga membawa gelombang paling murni pada saat ini, yang langsung membungkus Yueru dan kemudian keduanya meraung keluar dari formasi. Cahaya putih susu yang besar dengan cahaya putih yang mengejutkan, menembus langit dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, dan membuat Yueru menghilang di depan Wu Huan dan mayat hidup di luar aula utama. Kelopak teratai putih susu perlahan berputar dan kelopak teratai bermekaran perlahan. Seluruh dunia tampaknya secara bertahap meredup pada saat ini. Fluktuasi semacam itu mencengangkan di pupil merah darah Wu Huan. Sentuhan kegelisahan melintas pada saat ini, dan dia merasakan fluktuasi seperti kematian dari teratai putih susu yang mempesona. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan sepertinya telah menemukan solusi untuk formasi yang kuat ini. Ikuti mereka. Wu Huan memimpin untuk berubah menjadi meteor dan menuju formasi. Setelah itu Feng Yiqian dan yang lainnya juga saling memandang. Pergilah orang mati yang masih hidup juga mengikuti perlahan. Seorang gadis menawan juga mengikuti. Ini menyenangkan sekarang. Setelah itu semua orang di luar aula utama terbang menuju formasi, karena semua orang tahu bahwa itu hanya satu langkah lagi dari kekayaan besar kaisar. Api dan angin hitam dalam formasi berkumpul dengan panik di mulutnya yang besar, dan akibatnya udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Sialan! Kemana Xiao Yan? Sialan itu pergi ketika Xiao Yan dan Yueru baru saja mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Wu Huan mengikuti dan dia dapat dianggap sebagai orang ketiga yang memasuki formasi.
Tetapi aneh bahwa Wu Huan kehilangan napas Xiao Yan segera setelah dia memasuki formasi, seolah-olah Xiao Yan dan yang lainnya tidak memasuki formasi sama sekali. Taruh engah-engah serangkaian suara jatuh dan tim besar di luar aula utama memasuki formasi satu demi satu. Kita tidak bisa keluar, tidak ada jalan keluar. Mereka yang baru saja memasuki formasi tidak bisa tidak menemukan keanehan dari formasi tersebut. Mengikuti Wu Huan anak ini hanya memiliki satu jalan buntu, lebih baik kita tidak masuk. Saat itu, suara ketidakpuasan terus muncul jelas. Pembangkit tenaga listrik ini juga mulai mundur saat ini. Semua orang dalam kekacauan, karena semua orang di sini untuk menemukan apa yang disebut kekayaan dan harta karun besar ini. Kita sekarang telah memasuki formasi aneh ini dan kita sudah menjadi belalang di perahu yang sama. Terlalu banyak pertengkaran tidak ada artinya. Mengapa kita tidak membentuk aliansi untuk sementara dan menghancurkan formasi ini? Wu Huan juga memandang orang-orang ini dengan cerdas. Sejak aliansi terbentuk, seseorang harus memimpin. Siapa yang akan memimpin? Orang mati yang hidup juga berdiri pada saat ini dan mendengus dingin. Jelas, orang mati yang hidup dan Wu Huan juga merupakan kekuatan mendiang Dodi. Mayat hidup ini jelas ingin bertarung. Kenapa tidak kau biarkan saja aku yang melakukannya? Wu Huan juga tersenyum perlahan. Kemudian aura mengerikan keluar almarhum Samsung Dodi. Banyak orang yang hadir tidak bisa menahan cemberut sedikit ketika mereka melihat tampilan ini. Itu sangat kuat. Tepat ketika orang mati yang hidup baru saja bertemu dan mengatakan sesuatu, tiba-tiba dari lautan manusia, jejak napas yang sama dengan orang mati yang hidup menghilang dalam sekejap. Dan kemudian orang mati yang hidup juga menutup mulut mereka dengan enggan. Dia bahkan di sini orang mati yang hidup sedikit gemetar. Bagi dia orang mati yang hidup sangat ketakutan. Karena kalian semua tidak ada artinya, maka biarkan aku menjadi pemimpin sementara aliansi. Wu Huan juga melihat momentum itu keluar dan menarik napasnya sendiri. Lalu dia berkata kepada orang, banyak orang yang memasuki formasi juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dodi bintang 3 dengan kekuatan yang sama. Tetapi mereka tidak bertarung melawan seni bela diri ini karena mereka semua tahu bahwa pertarungan sementara ini tidak ada artinya. Semua orang di formasi melihat pemandangan ini dengan sangat gugup dan mereka semua bisa melihat bahwa naga api besar di langit tampaknya mengandung niat membunuh yang kuat. Telapak pembunuh api pada saat ini energi pendendam di tubuh Wu Huan sepenuhnya berputar, dan cahaya api dan angin hitam meluas ratusan meter di mulut ganas. Detik berikutnya, raungannya yang penuh dengan niat membunuh tiba-tiba bergema. Sekarang dia telah menjadi pemimpin aliansi. Dia harus memimpin, dan kemudian dia hanya bisa menanggung beban Wu Huan untuk berurusan dengan naga api besar ini. Langit di dalam formasi tampak bergetar sesaat pada saat ini, dan kemudian semua orang di belakang Wu Huan melihat dua naga api dan naga angin hitam mengaum dari telapak tangan Wu Huan. Kedua naga raksasa itu membubung ke langit terjalin satu sama lain. Kedua naga itu bertemu, api meminjam angin. Dan semangat juang yang kejam juga berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan, sangat menakutkan. Orang-orang dengan mata tajam tahu bahwa seni bela diri ini menggunakan telapak tangan sebagai serangan dan mengubahnya menjadi semangat juang berbentuk naga. Di sisi lain, menatap orang-orang yang baru saja membentuk aliansi karena seni bela diri juga jelas, dan sangat sulit untuk membiarkan hal-hal ini di depan Anda tanpa cara apapun. Orang-orang yakin, serangan seperti itu pada dasarnya tidak dianggap sebagai sarana seni bela diri terkuat. Semua orang menatap sepasang naga dengan mata terkejut. Mereka membawa dendam yang sangat kuat, dan mereka menyerang langsung ke monster teratai hitam di langit, meninggalkan ekor panjang cahaya di belakang mereka.